suster, saudara-saudari, kasih di studio, dan juga Bapak Ibu, keluarga-keluarga tercinta yang mengikuti bisa live streaming pada sore hari ini. Biasanya setiap orang suka untuk berbicara, dan sedikit orang yang suka mendengar. Dan itulah memang kebiasaan kita, entah dimanapun itu, kecenderungan untuk mendengar sedikit dibanding berbicara. Padahal Tuhan menciptakan satu mulut untuk berbicara dan dua telinga untuk mendengar. Tetapi dalam kenyataan hidup sehari-hari, kita lebih suka menampilkan, menyatakan, memperkenalkan siapa diri kita. Dan karena itu sering terjadi banyak miskomunikasi, pertentangan, perselisihan di antara kita. Karena apa? Selain kurang mendengar, juga sering tidak memperhatikan apa yang didengar. Atau mungkin juga kita tidak peduli terhadap orang yang mendengar kita. Termasuk Radio Maria ini kan, banyak pendengarnya sekarang. Nah, kalau mereka mendengar dengan baik, maka mereka akan memperoleh apa arti makna dari yang disampaikan. Dan kalau tidak mendengar dengan baik, maka bisa jadi terus sebaliknya mendapatkan berita hoax ataupun yang tidak benar. Karena itu, saudara-saudari terkasih, hari ini Tuhan mengajak kita untuk lebih terbuka untuk mendengar daripada berbicara. Katanya tadi dalam Injil, Yesus menyembuhkan orang yang bisu tuli itu. Dia menyembuhkan pertama ketuliannya. Dia memegang telinganya, sudah memang dia meludah ke tanah dan memasukkan ke lidahnya. Tapi sambil memegang telinganya, Yesus berkata, "Efata, terbukalah." Nah, Yesus mau mengatakan bahwa apa yang menjadi sumber dari penyakit ketulian, kebisuan itu adalah ketika kita tidak mau mendengar. Dan itulah yang terjadi dalam diri Adam dan Hawa dalam bacaan pertama tadi. Mereka mendengar perintah Tuhan. Semua yang ada di taman ini bisa kau makan. Di buah pohon yang di tengah taman itu jangan kau makan. Mereka dengar. Namun di sisi lain ada juga godaan. Godaan dari dalam dirinya, bisa juga dari luar. Dan itu digambarkan dengan setan, ular. Makan saja. Nanti kamu akan tahu mana yang baik, mana yang buruk. Kamu akan sama seperti Allah. Dan kamu tidak akan mati. Nah, jadi ada dua suara ini didengar dua-dua. Tapi dia tidak mendengar yang mana yang seharusnya. Nah, yang seharusnya didengar adalah suara Tuhan yang telah menciptakan dia, yang telah memberikan semuanya kepadanya. Dan di sisi lain itulah yang mau disampaikan sebagai sumber dosa ketika manusia tidak taat, tidak mendengar, dalam arti bukan kuping itu mendengar, artinya melakukan apa yang didengar. Kita sering juga entah di komunitas atau di tengah-tengah keluarga kepada anak kita, kau dengarnya itu bukan maksudnya dia mendengar, tapi maksudnya supaya dilakukan, kan begitu. Nah, dengarkan sedikit apa yang sudah saya sampaikan. Saya dengar, Bu, katanya. Padahal mungkin dia hanya maksud kita supaya dikerjakan. Nah, apa yang terjadi dengan Adam dan Hawa ialah mereka mendengar secara fisik tapi tidak melakukannya dalam hati, dalam batin, dalam semangat. Dan akhirnya
jatuh ke dalam dosa. Nah, saudara-saudari terkasih, ya, hal ini mau menunjukkan juga kepada kita betapa kita sering jatuh, lemah juga dalam pengalaman hidup sehari-hari. Walaupun kita sudah mendengar tapi tidak melakukan. Maka dalam bait penutup sesudah dibacakan Injil, selalu dalam aklamasi itu dikatakan, berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan. Ya. Tapi tidak cukup hanya mendengar. Kita sering berbahagia, senang mendengar khotbah, tapi tidak melakukannya. Nah, jadi dua kata kerja ini adalah satu kesatuan. Orang yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan, yang terbuka hatinya setiap hari, terbuka batinnya, hatinya. Ya. Setiap hari dia mendengar Tuhan berkata, "Efata," terbukalah, sembuhlah. Itu sebenarnya yang mau dikatakan oleh Yesus. Sehatlah. Dengan kata itu mau dikatakan supaya seperti semula lah kamu. Jangan lagi sakit, jangan lagi tuli, jangan lagi bisu. Ya. Dan memang saudara-saudari terkasih, ini satu pergulatan perjuangan kita terus-menerus, di mana kita harus terbuka setiap hari terhadap sabda Tuhan. Banyak orang yang secara fisik, apalagi ibu-ibu mungkin kan, kalau dengar gosip, cerita-cerita tentang keluarga orang lain, radiusnya itu bisa tambah dia. Biasanya hanya 2 meter, kalau didengar tentang tetangganya, langsung 5 meter pun nangkap dia. Seperti ada alat untuk menangkap suara itu. Ada yang kupingnya seperti itu. Ada juga yang kupingnya dibisiki ke dekat ke sumbernya itu pun nggak dengar. Nah, karena dia mungkin nggak terbuka hatinya. Maka sesungguhnya apa yang mau dikatakan oleh Yesus, keterbukaan hati terhadap kesembuhan, terhadap hidup baru, itulah sebenarnya orang-orang yang sehat. Orang-orang yang diinginkan Tuhan. Tuhan tidak hanya menginginkan kita sehat secara fisik, tidak ada faedahnya, gunanya hanya sehat secara fisik. Yang inti sebenarnya harus secara batiniah. Dan orang-orang yang disembuhkan, yang sehat itu harus berani bersaksi. Harus berani mewartakan itu. Harus berani menyampaikan apa yang dialami kepada semua orang. Dan hari ini kita mendengar buah dari kesembuhan itu secara ekstrim. Secara ekstrim kenapa? Ketika selama ini dia bisu, tidak bisa berbicara, kemudian Yesus berkata, "Jangan kau katakan kemana-mana." Kan begitu. Justru sebaliknya. Dan memang masuk akal secara alamiah. Kalau saya 32 tahun bisu, kemudian saya sembuh lalu bilang, "Jangan kau bilang-bilang kau sembuh." Tidak normal juga kan, secara manusia kalau sudah lama kita tidak bisa ngomong atau sudah bisu, tiba-tiba sesudah sembuh disuruh lagi jangan lagi ngomong. Itu sesuatu yang tidak bisa diterima gitu. Karena itulah orang-orang yang disembuhkan tadi mereka langsung kemana-mana menceritakan kepada siapapun juga katanya. Jadi tidak dipilih-pilih. Oke, kepada kepada siapapun diceritakan mereka. Mereka berkata, "Ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar dan yang bisu dijadikannya berbicara." Kita sebagai umat beriman dipanggil Tuhan setiap hari mewartakan juga peristiwa-peristiwa mujizat yang kita alami. Ketika di tengah-tengah keluarga kita mengalami bisu secara batin. Bisa terjadi suami yang tiba-tiba bisu terhadap istrinya. Atau anak-anak yang tiba-tiba bisu, tiba-tiba tuli terhadap orang tuanya.
Intinya adalah hati. Kalau hati tidak terbuka, maka mulut pun, telinga pun bisa tertutup. Karena itu Tuhan memanggil kita setiap hari menata hati kita supaya terbuka terus terhadap sabda Tuhan. Supaya kita mengalami kesembuhan baik di tengah-tengah keluarga maupun di tengah-tengah komunitas. Kadang kita bisa berdoa bersama, tapi pulang dari berdoa kita tuli dan bisu satu sama lain. Kita tidak mau omongan sampai akhirnya kita memang bisu betulan. Mudah-mudahan Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, marilah kita mohon kesembuhan setiap hari kepada Tuhan supaya kita dilepaskan dari kebisuan, ketulian hati yang sering kita alami karena tidak mendengarkan sabda Tuhan. Semoga amin.